Pada mural terakhir terlihat ramalan yang menggambarkan kematian Kratos yang mengerikan. Kemana semua senjata yang pernah digunakan Kratos? Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan naga-naga tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Diana dan masih seputar God of War. Dan kalian juga harus tetap menonton video ini sampai selesai. Karena apa? Karena God of War merupakan mahakarya Santa Monica Studio yang menawarkan cerita yang sangat mendebarkan. Karakter yang dikembangkan sangat baik dan gameplay yang sangat memukau. Lewat seluruh seri God of War, para pemain diajak untuk menyaksikan perjalanan Kratos yang harus melewati berbagai konflik dan tempat-tempat yang tidak terduga. Sudah bukan rahasia lagi sih memang kalau Kratos ini tidak lagi berpetualang di daratan Yunani, tapi terjun masuk ke dalam mitologi Nordik bersama Atreus. Sony Santa Monica tentu saja punya pekerjaan berat untuk memastikan bahwa setting grafis yang didapatkan akan berbeda dengan apa yang kalian temukan di serial sebelumnya. Nah, sejauh ini mereka berhasil melakukannya. Berhasil melakukan apa? Berhasil melakukan perubahan sudut pandang menjadi over the shoulder ala game seperti The Last of Us atau Resident Evil 4. Tentunya akan menghadirkan satu konsekuensi yang pasti, yaitu sensasi permainan yang lebih sinematik. Menikmati pemandangan dunia yang baru dari sudut pandang ini bersama dengan struktur bangunan yang ada tentu menghasilkan skala kemegahan yang luar biasa. Dari ukuran, luas, hingga ragam efek visual yang mengikutinya. Maka, seperti game-game yang mengalami pendekatan serupa pula, ada banyak fungsi yang tidak lagi bisa Anda temukan di sini. Fungsi tombol melompat atau memanjat kini berdasarkan prompt pada situasi tertentu dan tidak bisa lagi dieksekusi secara manual. Pendekatan ini membuat God of War terasa lebih modern. Di balik alur cerita petualangan Kratos yang menarik, ternyata ada banyak misteri yang belum terpecahkan dalam God of War. Misteri tersebut banyak pertanyaan bahwa para penggemarnya, bahkan sang kreator Cory Barlog, tidak bisa mengungkapkan misteri tersebut. Selain meminta penggemarnya menunggu kejutan pada seri God of War berikutnya. Nah, apa aja sih misteri God of War yang masih jadi pertanyaan? Oke, ikuti terus video ini ya, agar kalian juga tahu misteri apa aja sih yang terjadi dalam God of War 2018 ini. Kalian masih ingat kan, Kratos mencoba bunuh diri dengan menusuk dirinya sendiri dengan pedang Olympus? Masih ingat gak? Ingat dong. Hal tersebut dilakukan Kratos setelah ia menyadari bahwa dirinya sudah tidak memiliki alasan apapun untuk hidup. Namun, Athena yang marah dan kecewa kepada Kratos akhirnya menarik pedang yang menusuk Kratos dan pergi meninggalkannya. Dan di akhir adegan terlihat tempat di mana Kratos tergeletak terakhir kali oleh Athena. Tidak ada tubuh Kratos dimanapun, yang ada hanyalah jejak darah yang mengarah ke laut lepas yang mengidentifikasi bahwa Kratos masih hidup. Hingga pada God of War 2018, Kratos sudah dikisahkan telah bertambah usia dan telah berpindah ke mitologi Nordik. Pastinya teman-teman banyak yang bertanya-tanya nih, gimana kok Kratos bisa sampai ke mitologi Nordik dan memiliki keluarga di sana? Tentu sangat menarik bila Santa Monica Studio membuat bagian khusus yang menceritakan misteri tersebut. Pasca berakhirnya petualangan Kratos di mitologi Yunani, pasti banyak yang bertanya-tanya gimana dengan nasib Olympus setelah kejadian pembantaian para dewanya. Masih menjadi misteri sih, apakah Olympus menjadi wilayah yang telah damai atau menjadi kacau balau pasca semua dewa-dewanya dihabisi oleh Kratos. Apollo merupakan salah satu dewa Olympus yang selalu disebut namanya tapi tidak pernah muncul langsung dalam God of War. Bahkan Kratos juga sempat menggunakan senjata busur panah milik Apollo dalam seri God of War 3 untuk melawan Zeus dan dewa lainnya. Diketahui kalau Kratos membantai para dewa-dewa Olympus, tapi tidak terlihat bahwa Kratos pernah berhadapan langsung atau menghabisi Apollo. Sehingga hal tersebut masih menjadi misteri. Bagaimana nasib Apollo yang sebenarnya? Apakah ia masih hidup atau sudah mati bersama dengan kehancuran Olympus? Pada seri God of War 3, saat pertarungan melawan Zeus, diperlihatkan bahwa sebagian besar senjata Kratos sudah hancur.
Hingga pada seri God of War 2018, salah satu senjata Kratos yang masih tersimpan hanyalah Blade of Chaos. Hal tersebut juga masih menjadi misteri, kemana semua senjata yang pernah digunakan Kratos pada ketiga seri God of War sebelumnya. Masa iya semua senjata Kratos telah hancur dan hanya menyisakan Blades of Chaos? Kalian yang sudah memainkan seri God of War 2018 pasti akan bertanya-tanya siapa sih sosok Faye atau Laufey? Diceritakan Faye adalah satu-satunya perempuan keturunan Giant yang menikah dengan Kratos di mitologi Nordik. Namun ia hanya muncul di bagian awal dan dikisahkan meninggal dunia dan mayatnya pun dikremasi atau dibakar untuk dibawa ke Jotunheim. Banyak misteri yang belum terjawab mengenai Faye, mulai dari bagaimana bentuk wajahnya, kekuatan yang ia miliki, bagaimana ia bisa bertemu dengan Kratos, hingga gimana ia bisa meramal perjalanan Kratos dan Atreus ke Jotunheim sebelum meninggal dunia. Selain itu, Ras Giant juga telah habis, hanya tersisa Atreus dan Jormungand atau The World Serpent saja. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan Ras Giant sebelum punah dan apa alasan para dewa mitologi Nordik menghabisi para Ras Giant? Hal ini masih menjadi misteri. Atreus adalah anak laki-laki Kratos dari pernikahannya yang kedua dengan seorang perempuan bernama Faye. Faye meninggal di awal permulaan game God of War dan mau dimakamin di tempat asalnya yaitu Jotunheim. Selama perjalanan, Atreus ngaku ke Kratos kalau dia dengar suara-suara yang mirip seperti ibunya dan suara orang lain di kepalanya. Entah ini bagian dari kekuatan atau mungkin mental dari Atreus yang gak kuat menerima kematian ibunya. Duh, kasihan banget ya si Atreus. Sekarang Thor. Nah, Thor ini di dalam God of War seringkali disebutin namanya sama anak-anaknya, yaitu Modi dan Magni. Thor juga pernah muncul tapi cuma di dalam bentuk mimpi yang dialami oleh Atreus. Mimpi ini dianggap Kratos kayak bunga tidur dan Atreus harus fokus sama hal yang terjadi saat ini bukan di masa depan. Bagus sih sarannya Kratos, tapi ini juga bisa menimbulkan pertanyaan apakah nantinya Kratos akan berhadapan dengan para dewa di mitologi Nordik atau hanya pertarungan biasa dengan Thor aja. Nah, kemudian ada Raisvel, dan Raisvel ini merupakan Jotun atau Giant Force yang memiliki bentuk seperti burung elang. Monster ini pertama kali muncul ketika Kratos pergi ke Helheim untuk mengambil hati dari Bridgekeeper untuk mengobati Atreus. Namun yang jadi misteri, siapa burung raksasa tersebut dan kenapa ia ada di sana? Mengutip kisah mitologi Nordik, disebutkan bahwa Raisvel dijuluki sebagai makhluk pemakan bangkai yang bertengker menghadap ke Helheim. Burung raksasa ini juga dipercaya menjadi pemberi pertanda akan kedatangan Ragnarok, di mana ia akan mengepakkan sayapnya ketika peristiwa tersebut terjadi. Dalam God of War 2018, Kratos berada di dunia yang baru, di mana dunia tersebut turut menghadirkan beberapa versi naga, dengan 5 naga telah diperlihatkan. Di antaranya seperti Raislir yang menyerang Kratos dan Atreus. Daxter merupakan tunggangan naga milik Baldur. Dan ketiga naga kurcaci lainnya yaitu Varnir, Regin, dan Oth. Walau memberikan pemandangan yang menarik dalam permainan, tapi sepertinya Santa Monica Studio belum menjelaskan asal-usul para naga tersebut. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah semua naga pernah menjadi kurcaci? Jika demikian, mengapa Raislir menyerang Sindri? Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan naga-naga tersebut masih menjadi misteri. Sebagai prajurit terlatih, bukan hal yang aneh jika Kratos handal dalam menggunakan berbagai senjata. Hal tersebut terbukti di mana ayah dari Atreus ini selalu menjadikan senjata musuh-musuhnya menjadi senjatanya sendiri. Dari sekian banyak senjata tersebut, ada 3 senjata yang begitu ikonik karena cara cerita memiliki koneksi tersendiri dengan sang dewa perang. Di urutan pertama jelas ada Blade of Chaos, tidak perlu diragukan lagi. Bisa dibilang senjata ini menjadi senjata andalan Kratos dalam memporak-porandakan dewa-dewa Yunani. Blade of Chaos sendiri merupakan senjata yang diberikan oleh Ares kepada setiap championnya dan telah berhasil menerima Kratos di setiap serinya.
Oke, selanjutnya ada Leviathan X yang merupakan senjata asli dari istri kedua Kratos, Faye. Jika Blade of Chaos sendiri memiliki elemen api, maka Leviathan X sendiri digambarkan sebuah senjata yang memiliki elemen es. Sejauh ini belum ada cerita yang menjelaskan bagaimana Leviathan X diciptakan dan bisa berakhir di tangan Kratos sepeninggalan Faye. Terakhir ada Guardian Shield, di mana senjata ini seolah menjadi senjata pelengkap Leviathan X. Meskipun tidak memiliki background story seperti dua senjata di atas, Guardian Shield yang saat mode standby sendiri merupakan sarung tangan tersebut. Seolah menggambarkan bahwa pada seri terakhir gamenya, Kratos telah berubah menjadi seorang dewa yang kalem. Kratos mulai memperlihatkan keseimbangan menyerang dan bertahan ketimbang menyerang secara barbar dengan Blade of Chaos di seri-seri sebelumnya. Kratos saat ini telah mengarungi dua mitologi, yakni mitologi Yunani dan mitologi Nordik. Bahkan ketika berada di mitologi Nordik, banyak para dewa telah mengantisipasi kemunculan Kratos. Nah, jika para dewa dari kedua mitologi tersebut mengetahui adanya Kratos, apakah para dewa dari mitologi lain juga mengenal Kratos? Jika dunia dalam God of War saling berhubungan, ada kemungkinan bahwa reputasi Kratos sudah diketahui oleh para dewa-dewa dari mitologi lainnya. Namun hal ini masih jadi misteri yang belum terjawab sampai saat ini. Misteri yang banyak menjadi pertanyaan adalah, Kratos dan Atreus berada di Jotunheim dan melihat mural dinding di sana. Di dinding tersebut mural peristiwa dari masa lalu, sekarang, dan masa depan mereka. Pada mural terakhir terlihat ramalan yang menggambarkan kematian Kratos yang mengerikan. Mural dinding tersebut menggambarkan Kratos berbaring di pangkuan Atreus dengan nampak entitas seperti ular keluar mengalir dari mulutnya. Alhasil banyak yang berspekulasi dengan berbagai jawaban yang gak enak bagi Kratos ya. Banyak yang memprediksi bahwa mural dinding tersebut merupakan gagasan cerita bahwa Atreus akan membunuh ayahnya, Kratos. Ada juga yang memprediksi bahwa mural tersebut menggambarkan kematian Kratos akibat kesalahan Atreus, atau akibat pertempuran besar antara Kratos dengan putranya. Tentu hal ini masih menjadi misteri dan mungkin saja akan diungkap lewat seri God of War yang berikutnya. Terus kalau kalian perhatiin lagi, ada simbol-simbol di pojok dinding itu. Ada 4 simbol yang melambangkan simbol mitologi Mesir, Jepang, dan Cina. Apakah Monica Studio nantinya bakal ngembangin cerita God of War sampai ke mitologi Mesir, Jepang, dan Cina kayak yang ditunjukin di mural itu ya? Nah, sementara itu dulu ya, misteri yang aku temuin dalam game God of War 2018 ini. Serial lanjutan adalah God of War Ragnarok yang kemarin tuh sempat ketunda-tunda perilisannya. Ada yang tahu kenapa? Padahal aku udah nungguin banget buat ngulik ceritanya. Kalian tahu nggak kapan tanggal rilisnya? Kalau kalian tahu, komen di bawah ya. Kasih aku bocoran, please. Oke, sekian dulu misteri God of War 2018. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Putri Diana and see you.